Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang berjudul Realigning Auditor Accountability Experimental Evidence. Artikel ini berasal dari Patrick J. Harley, Brian W. dan Kara tahun 2018. Pembahasan yang akan dibahas pada artikel ini yaitu Introduction, Setting and Experimental Design, Theory and Hypothesis, dan Result. Pembahasan pertama, Introduction. Peraturan audit diterapkan untuk mengatasi masalah kualitas audit seperti tindakan fraud, skandal, dan kegagalan audit. Namun, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang dapat mengatasi konflik kepentingan auditor. Konflik kepentingan dapat mempengaruhi keputusan auditor, yang mana auditor lebih bertanggung jawab pada perusahaan yang diaudit dibandingkan investor saat ini dan yang akan datang. The Economist 2014 mengusulkan agar memperbaiki peraturan tersebut untuk memulihkan kualitas audit dan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan. Tujuan penelitian yaitu untuk menguji peran insentif ekonomi dan hubungan akuntabilitas dalam menentukan kualitas audit pada pasar ekonomi eksperimental. Setting and Experimental Design. Independensi dan akuntabilitas. Independensi auditor merupakan penentu utama kualitas audit dan nilai auditor terhadap perekonomian. Audit bernilai kecil jika auditor tidak memiliki independensi aktual dan persepsi dari perusahaan yang diaudit. Akuntabilitas dan independensi saling terkait. Jika auditor pada akhirnya bertanggung jawab kepada manajemen, maka mereka tidak independen dan dari manajemen. Peraturan Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 atau yang disingkat dengan SOX mengelola independensi profesi akuntansi dengan membatasi hubungan keuangan dan manajerial antara auditor dan klien, membatasi layanan non-audit, melarang auditor mengaudit pekerjaan mereka sendiri, serta membentuk tanggung jawab komite audit. Peraturan SOX ini dapat meningkatkan independensi auditor, namun di sisi lain mengabaikan masalah insentif yang mendasar yang muncul ketika perusahaan yang diaudit mempekerjakan auditor dan bertanggung jawab kepada manajemen. Selanjutnya, peran komite audit atau audit komite dalam merekrut auditor dapat mengurangi akuntabilitas. Oleh karena itu, beberapa peneliti mengusulkan sebuah sistem yang dapat memperkuat independensi auditor, seperti Kahn dan Lawson 2004 mengusulkan bahwa auditor dipilih berdasarkan sistem kualifikasi dan penugasan acak atau random assignment. Bazerman dan Morgan serta Lowenstein 1997 menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan independensi auditor adalah memiliki badan eksternal atau pemerintah dalam menunjuk auditor atau menetapkan struktur biaya. Pembahasan selanjutnya mengenai teori dan hipotesis. Teori akuntabilitas dapat memperbaiki game teori atau teori permainan. King 2002 memperkirakan bahwa auditor akan secara signifikan meningkatkan kualitas audit ketika auditor bertanggung jawab kepada investor dan tidak bertanggung jawab kepada manajer. Hipotesis pada penelitian ini, pertama, kualitas audit tidak akan berbeda berdasarkan akuntabilitas auditor kepada manajer. Hipotesis kedua, kualitas audit tidak akan meningkat berdasarkan akuntabilitas auditor kepada investor ketika auditor juga bertanggung jawab kepada manajer. Hipotesis ketiga, kualitas audit secara signifikan lebih besar ketika auditor bertanggung jawab kepada investor dan tidak bertanggung jawab kepada manajer. Hipotesis keempat, kualitas audit secara signifikan lebih besar ketika auditor bertanggung jawab kepada investor, tidak bertanggung jawab kepada manajer, dan diberi insentif untuk akurasi. Pembahasan selanjutnya mengenai research methodology. Penelitian ini menggunakan studi eksperimental dengan desain 2x2+1, yaitu manajer investor dengan assigner investor plus 1, yaitu assigner akurasi. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 248 mahasiswa dari Midwest University. Partisipan ini terdiri dari 82,7% mahasiswa S1 dan 12,9% mahasiswa S2.
Treatment yang diberikan terdiri dari 25 sesi dan masing-masing pasar terdiri atas 9-10 orang, yaitu terdiri dari 3 auditor, 3 manajer, dan 3-4 investor. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik efek linier umum yang telah digeneralisasi. Variabel dependennya yaitu high quality audit dan variabel independennya yaitu hiring party, pihak ketiga, accountability atau akuntabilitas, dan akurasi. Pada figur di bawah ini terdapat desain eksperimental treatment yang bisa dilihat, yaitu hiring party terbagi atas manager dan assignor, sedangkan untuk accountability to investornya no dan yes. Bisa teman-teman pahami pada figur 1 ini. Mekanisme treatment yaitu pertama, peneliti memanipulasi akuntabilitas ekonomi auditor kepada manajer dengan cara memberikan tugas secara random assignment. Kedua, memanipulasi akuntabilitas psikologis auditor kepada investor dengan cara auditor diberitahu bahwa ia dipekerjakan atas nama investor. Assignor sebagai pihak independen ketiga yang memberikan tugas dalam merekrut auditor. Assignor berperan mengikuti treatment yang telah diberikan berdasarkan masing-masing sesi. Pada sesi assignor dan assignor investor, auditor untuk setiap manajer dipilih secara acak dan ditugaskan selama 3 periode pertama. Sesi assignor akurasi, auditor ditugaskan selama 3 periode pertama dan dipilih berdasarkan peringkat akurasi setiap periode. Peringkat pertama berpeluang 60%, sedangkan kedua berpeluang 30% dan ketiga 10%. Penelitian ini menggunakan data kuesioner dan menggunakan skala Likert 1-7. Sedangkan untuk pengukurannya, hiring party bernilai 1 jika assignor mempekerjakan auditor dan 0 sebaliknya. Akuntabilitas bernilai 1 jika auditor bertanggung jawab kepada investor dan sebaliknya 0. Akurasi auditor ketika diberi insentif bernilai 1 jika ya dan jika tidak bernilai 0. Hasil pada penelitian ini bisa kita lihat pada tabel 1 berdasarkan tabel statistik deskriptif menunjukkan persentase auditor manajer sebesar 32%, manajer investor sebesar 31%, assignor sebesar 33%, assignor investor sebesar 57%, dan assignor akurasi sebesar 84%. Dan pada tabel kedua bisa kita lihat kualitas audit. H1 terdukung, yaitu mengubah pihak perekrutan hiring party saja tidak hanya mempengaruhi kualitas audit. Hipotesis H2 itu terdukung, kualitas audit tidak meningkat secara signifikan berdasarkan akuntabilitas investor saja. Dan untuk hipotesis ketiga itu juga terdukung, interaksi akuntabilitas pihak perekrutan hiring party dengan accountability itu positif dan signifikan pada tingkat 0,05. Dan untuk hipotesis terakhir itu terdukung, akurasinya positif dan signifikan pada tingkat 0,05. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu peningkatan akuntabilitas auditor kepada investor dapat tanpa akuntabilitas ekonomi kepada manajer secara signifikan meningkatkan kualitas audit. Dengan demikian, mengganti akuntabilitas ekonomi auditor ke manajemen dengan akuntabilitas psikologis kepada investor secara signifikan meningkatkan kualitas audit, namun tidak dapat meningkatkan akuntabilitas psikologis kepada investor atau menghilangkan akuntabilitas ekonomi kepada manajer secara signifikan meningkatkan kualitas audit secara individual. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.